kalau ada masalah relokasi ya betul-betul harus preventif Pak, saya mohon ya. Pak. Terima kasih Pak. Mungkin kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Relokasi. Terima kasih Mas Vino. Ya, terima kasih. Ini keluarga besarnya Polri yang ngomong ini Pak Istiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih gitu. Saya lihat dari Kementerian PU hadir Pak Wamen. Selamat bergabung Pak Wamen. Selamat siang Pak Ketua. Selamat bergabung. Selanjutnya saya persilahkan dari Golkar kalau masih ada yang perlu ditambahkan, kalau tidak ya dari Demokrat ada. Golkar masih ada? Oke, Pak Ridwan? Ya. Pak Ridwan Bay? Sekitar 10 menit keluar. Pak Ridwan? Ya. Pak Ridwan Bay? Golkar? Tidak ada? Cukup? Pak Ketua, dari Papua ada. Sebentar Pak, nanti nyampai ke Demokrat, tenang aja. Pak William, Cukup Pak. Pak William masih di Demokrat apa sudah pindah ke Golkar ini? Cukup ya Pak Ridwan ya? Cukup Pak, cukup jelas Pak. Belum ada SK untuk Pak William belum kan? Sampai ke PDIP. Baik, kemudian kalau tidak Gerindra cukup? Gerindra? Cukup Pak. Ya. Cukup, baik. Dari Gerindra cukup. Dari Gerindra cukup. Nasdem? Mas Arif? Mas Arif segalanya. Mas Arif Makarim, silakan. Ibu Nurhayati, tolong ketawanya dikendalikan Bu. Oh ya. Ya, ketawanya tolong dikendalikan dulu Bu. Silakan Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya. Mitra kerja dari Kementerian PU, Perhubungan, Kakor Lantas, pimpinan Komisi 5, Pak Ketua, beserta seluruh rekan-rekan anggota Komisi 5 yang saya hormati. Salam tangan dari jauh, ya, bertemunya lewat virtual. Yang pertama berkaitan dengan beberapa paparan tadi, tentu kita memberikan apresiasi dan mendukung semua kebijakan yang dilakukan pemerintah, tentu yang punya niat yang sama dalam rangka bagaimana untuk mempercepat terhadap penyelesaian persoalan COVID di tanah air. Namun dengan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. Yang pertama, Kementerian Perhubungan, memang ini terus terang saja, saya minta dari Kementerian Perhubungan ini memberikan suatu penjelasan yang rinci di media terutama, karena tadi pagi saja saya baca di situ termuat bahwa Kementerian Perhubungan akan mengizinkan para pemudik untuk pulang ke kampung halaman. Nah, ini tentu membuat suatu hal yang menjadi opini, sehingga beberapa kepala daerah tadi ada juga yang menghubungi saya, wah ini kami harus siap-siap untuk memperbanyak tempat penampungan untuk karantina. Ini kerja baru lagi nih Pak. Memang betul lihat di medsos itu ada seperti itu. Tapi setelah ada penjelasan dari Pak Menteri tadi, saya kira ini suatu hal yang perlu kita dukung bersama. Namun dengan demikian, tentunya tadi yang dikecualikan pejabat-pejabat negara itu kami sepakat. Cuma harus jelas Pak, di pemerintahan daerah sekarang ini para gubernur itu sudah mempersiapkan karantina di bandara. Jadi sesuai dengan SOP-nya itu, setiap yang datang akan diisolasi selama 14 hari tanpa terkecuali. Nah, ini harus jelas kalau memang itu tugas, sehingga juga regulasi di bawah itu tuntas melaksanakan itu. Supaya nanti tahu-tahu teman-teman melaksanakan tugas itu oleh kepala daerah di daerah tertentu diisolasi. Saya kira ini harus jelas. Yang kedua juga harus jelas berkaitan dengan masalah angkutan bisnis. Nah, di situ kan Pak Menteri pernah membuat statement khusus untuk pebisnis diberikan juga keleluasaan untuk melakukan perjalanan. Artinya bukan pulang kampung maupun mudik. Ya.
perjalanan berkaitan perjalanan bisnis. Ini harus jelas kriterianya. Kalau tidak juga bisa disalahgunakan. Karena memang supaya masyarakat ini jelas, terutama di kelas bawah ini juga jadi penafsiran, Pak. Ketika ada statement dari Menko Maritim dan Menko Polkam berkaitan dengan masalah relaksasi atau pelonggaran terhadap kebijakan PSBB di Jakarta akan melakukan membuka beberapa tempat kawasan-kawasan bisnis. Ini juga terjadi penafsiran terutama di lapisan bawah kelompok-kelompok yang berkaitan dengan keagamaan. Masyarakat di bawah, terutama masjid-masjid yang tadi beberapa tempat tidak melakukan pertemuan itu, hal-hal yang wajib, mereka mengatakan wah ini kan bisa juga karena berkaitan dengan ini sudah dibuka oleh pemerintah sehingga kita berdosa kalau kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai dengan anjuran. Ini implikasinya ke situ. Yang kedua juga saya minta karena ini ada kaitan dengan Kementerian Perhubungan, dalam kesempatan ini psikologis masyarakat juga harus dipelihara. Karena statement-statement berkaitan dengan tenaga kerja asing ini masih diberikan kesempatan untuk datang. Ini saya kira perlulah dalam kondisi seperti ini supaya kita berharap COVID ini cepat selesai. Karena kalau seperti ini penanganan kita, selalu terjadi kontroversi di bawah, ini juga pasti membawa dampak opini tidak baik keluar. Orang juga akan ngeri juga datang ke Indonesia, karena dianggap Indonesia tidak aman. Siapa yang berani? Saya kira tidak ada yang berani juga akan datang ke di daerah itu terjadi suatu hal-hal yang tidak aman. Artinya virus corona ini tetap masih terjadi penyebaran. Karena saya lihat kemarin itu ada peningkatan positif terhadap tren tren peningkatan positif, walaupun dari sisi yang meninggal maupun sembuh cukup mengembirakan. Bahkan di daerah saya pagi tadi saya berbicara dengan Pak Gubernur, ternyata hari ini peningkatan luar biasa, ada 500 yang positif di seluruh daerah. Nah ini tadi mungkin benar juga apa yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan. Nah, saya kira ini penting. Kemudian yang terakhir, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Menteri Perhubungan, ya tentu saya minta kepada Pelindo II ini harus ketat. Protap kesehatan naik pesawat itu harus bisa terjaga. Karena pernah terjadi di Kalbar ini, kebetulan di dapil saya, ada masyarakat yang datang dari Jakarta, dia sudah sudah dinyatakan positif. Sehingga dia naik pesawat, beberapa orang di situ juga ikut terjangkit. Setelah dites juga positif. Nah ini memang saya kira perlu menjadi perhatian bagi kita bersama, karena memang waktu saya sebulan yang lalu naik pesawat itu ke Kalbar, saya lihat memang agak lemah, agak sedikit tidak terlalu ketat ya pemeriksaannya di dalam. Nah ini tolong menjadi perhatian kita bersama berkaitan dengan ini. Tentu kita berharap bahwa COVID ini cepat selesai. Bagaimana penanganan ini betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak ada terjadi kontroversi antara kementerian satu dengan yang lainnya. Ini mungkin tambahan dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ketua Pak Robert Pro, Ketua. 2 menit, Ketua. Ketua. Pak Robert mau nambahkan, Pak Ketua. Ya. Pimpinan boleh? Silakan Pak Robert. Pak, ya. Suara Pak Lasarus sudah terdengar. Terima kasih pimpinan. Pimpinan Komisi 5 yang saya hormati beserta seluruh anggota. Teman-teman Kementerian
PUPR, Kementerian Perhubungan, dan seluruh undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Saya ingin menambahkan sedikit, menitip dari daerah kami. Kebetulan saya dari Dapil Papua. Saya berterima kasih pimpinan daerah kami telah mengambil tindakan yang begitu cepat, mengadakan penutupan daerah kami, maka daerah kami sampai saat ini tidak terlalu, ya, saya mohon garis bawah, tidak terlalu menemukan peningkatan, ya, peningkatan pasien COVID-19 yang ada di sana. Namun demikian, saya ingin menitip juga kepada saudara Wamen, mari kita lihat kasus di Papua, yaitu salah satu kabupaten yang sekarang ini begitu banyak, ya, peningkatannya begitu pesat adalah Kabupaten Mimika, ya, karena kabupaten ini membuka diri menerima penerbangan dari luar, ya, karena di sana mungkin ada usaha tambang Freeport yang ada di sana, tetapi hasilnya sekarang di sana sudah hampir 400 lebih, ya, yang sudah positif kena COVID ini. Nah, ini merupakan satu gambaran kepada kita bahwa penutupan, ya, arus masuk dari daerah-daerah merah, ya, pandemi COVID ini harus kita lakukan, dan tidak ada pandang bulu, tidak ada toleransi yang diberikan tanpa melalui SOP COVID-19, ya. Maka saya ingin sampaikan kepada teman-teman pengambil kebijakan di bandara, untuk setiap penumpang itu harus minimal dilakukan tes, ya. Harus dilakukan tes COVID-19, ya. Minimal dia mempunyai surat keterangan bahwa dia sudah melalui tes swab, ya, dan dia murni tidak terinfeksi COVID. Maka sampai di daerah pun dia harus menjalankan, ya, SOP untuk karantina 14 hari. Karena ini kalau kita tidak lakukan, ya pasti ada yang lolos, ya. Dan kalau itu sudah ada, maka tidak mungkin di sana cuman dia saja, karena pasti dia akan berhubungan dengan saudaranya dan layak yang ada di sana. Maka untuk meredam ini, saya mohon sekali lagi, mari kita semua menjalankan ini dengan baik, ikut semua protap, ya, COVID-19. Nah, kepada Korlantas, kepada Polri, saya lihat ini apa yang sudah disampaikan teman-teman, ya, bahwa benar, bahwa, ya, petugas ini mungkin yakin bahwa karena petugas dia tidak mungkin terinfeksi, maka mereka penanganan mereka terhadap diri mereka itu lemah sekali, ya. Padahal kita lihat petugas kesehatan di dalam melakukan itu di rumah sakit semua harus memakai APD. Petugas kita di lapangan Polri terutama dan perhubungan itu tidak ada, seperti biasa-biasa saja. Dan saya mohon tolong datanya dari Pak Korlantas, kira-kira berapa banyak saat ini petugas, ya, Polri yang sudah terinfeksi. Karena menurut data dan informasi yang saya terima bahwa petugas-petugas Polri itu banyak sekali yang terinfeksi. Mohon datanya kepada kita, saya kira itu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya kembalikan ke pimpinan. Terima kasih Pak Robetro dari Opsi Nasdem. Sekarang ini Pak. dari Nasdem cukup. Saya persilahkan dari PKB kalau masih ada tambahan. PKB. Nasdem, Pak. Oh, Nasdem ada tambahan tuh, Pak. Nasdem ada tambahan. Waduh, Nasdem ini kelihatannya banyak ini juru bicaranya nih. Silakan, singkat Bu ya, singkat ya. Ya. Kita sudah lebih dari 2 jam ini. Sudah 2 jam setengah.
Sudah melanggar tertib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ketua yang saya hormati beserta seluruh pimpinan Komisi 5. Langsung ke sasaran aja Bu, silakan. Baik Pak, saya kebetulan tidak mengikuti dari awal karena saya tadi ikut membagikan bantuan dari Menteri Sosial. Begini untuk Kementerian Perhubungan, Pak Menteri, untuk masalah larangan, saya langsung ya saja, larangan mudik itu memang harus benar-benar dilarang karena kalau tidak dilarang, kadang-kadang maksudnya kalau benar-benar tidak dilarang mudik, untuk mudik itu sangat-sangat merepotkan kepala daerah. Kebetulan suami saya seorang kepala daerah, saya tahu persis bagaimana saat ini dia menghadapi dan menangani permasalahan ini. Perlu saya sampaikan Pak Menteri, Ketua, bahwa di daerah saya ini, di dapil saya ada 12 yang positif. Alhamdulillah 4 sudah sembuh. Nah, yang 12 ini itu berasal dari luar kota. Jadi memang mereka yang luar kota ini yang membawa virus ke dapil, ke daerah. Jadi alhamdulillah insya Allah yang di dalam kota ini insya Allah sehat karena memang sampai saat ini tidak ada yang teridentifikasi positif kena virus COVID ini. Jadi memang kalau dari luar itu harus benar-benar tidak boleh ada yang masuk. Alhamdulillah di daerah saya pemerintah begitu cepat menanganinya. Setiap warga yang masuk dari luar Ponorogo terutama itu untuk kepala desa itu harus benar-benar mengawasi warganya. Kalau ada yang benar-benar baru datang dari luar kota itu segera dilaporkan ke camat dan dilaporkan ke bupati dan seterusnya. Nah, untuk itu kami bisa menanganinya secepat ini karena kemarin saya sampaikan bahwa ada rombongan dari pesantren Temboro. Itu satu pesantren itu sudah ratusan yang kena. Nah, mereka berbondong-bondong pulang ke kampung, termasuk ke dapil saya. Itu begitu kami tahu kalau mereka itu pulang langsung ditangkap, terus dimasukkan ke balai desa dan di swab ternyata semua positif. Ada 3 orang yang sekarang ini sudah positif dan sudah ditangani di rumah sakit umum. Yang kedua, jadi benar-benar harus yang mudik ini benar-benar harus dilarang Pak Menteri. Yang kedua saya dengar Pak Menteri katanya menyediakan pesawat untuk, ini saya dengar, untuk menjemput para TKI yang akan pulang kampung atau yang mudik. Nah ini juga sangat-sangat saya tidak sependapat untuk hal ini karena ini yang namanya TKI itu puluhan ribu dan ini sangat-sangat akan merepotkan kepala daerah yang bersangkutan. Jadi warga yang TKI ini pulang ke kampung itu nanti begitu merepotkan kepala daerah. Sedangkan kita ini begitu menanganinya sudah begitu repot. Repot sih tidak, cuman kalau ini sembuh tetapi ternyata ada datang lagi, itu kan tidak selesai pekerjaan ini. Sebaiknya untuk kalau memang ada rencana untuk penyediaan pesawat untuk menjemput TKI ini, saya rasa untuk ditunda dulu sampai keadaan benar-benar aman. Saya rasa demikian Ketua, Pak Menteri dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ketua, sedikit dari Gerindra tambahan, boleh Ketua? Sedikit sebentar. Oh ya, kalau Ibu Menteri udah mau minta nggak perlu dilarang. Silakan Bu, silakan. Ya, makasih. Sedikit saja Ketua, ini langsung saja. Jadi gini Pak, saya cuma mau bertanya, kami mau bertanya bahwa bagaimana langkah dan pantauan Kementerian PUPR atau mungkin Korlantas terhadap sejumlah jalan alternatif Ketua, sejumlah jalan alternatif selain jalan tol yang menjadi rute mudik selama ini setelah terbit larangan mudik bagi masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Itu yang pertama. Terus yang keduanya adalah menurut kalau nggak salah menurut Permen Hub nomor 25 itu yang tadi ada di
itu. Ini kan ada berbagai macam peraturan masalah batasan sosial, zona merah dan lain-lain. Pertanyaannya adalah bagaimana penentuan status zona merah tersebut, apakah ditentukan oleh pusat atau daerah? Karena data mengenai status zona merah di beberapa daerah terjadi ketidaksamaan indikator. Hal ini harus diluruskan, Ketua, agar tidak bias penerapannya di lapangan, baik bagi Pemda, aparat yang bertugas maupun masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah masalah relaksasi pengecualian prosedur pergerakan khusus itu sebaiknya memang harus betul-betul larangannya itu betul-betul harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan memang harus ada sanksi karena takutnya disalahgunakan oleh banyak orang. Itu saja, Ketua. Terima kasih. Baik, saya rasa masukan yang sangat baik. Salam buat Pak Menteri, Bu Is. Siap, Ketua. Ya. Baik, selanjutnya dari PKB cukup ya. PKB cukup. Kemudian dari Demokrat, Pak William tadi minta, silakan Pak William singkat. Baik, terima kasih Pak Ketua yang kami hormati dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 5 dan Pak Dr. Honoris Causa Basuki Hadi Mulyono Menteri PUPR dan juga Pak Budi Karya Menteri Perhubungan serta seluruh jajarannya. Dari kami singkat saja, sejumlah hal telah disampaikan oleh teman-teman dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19 ini. Namun pada kesempatan ini ada sedikit catatan yang ingin kami sampaikan kepada Kementerian Perhubungan, yaitu perlu adanya penjelasan langsung dari Kementerian Perhubungan terkait pada masa pandemik COVID-19 ini adanya izin penerbangan khusus kepada maskapai Lion Air karena dikhawatirkan adanya rasa ketidakadilan bagi maskapai lainnya karena tidak adanya ukuran yang jelas mengapa Lion Kakak William. Ya, tidak adanya ukuran yang jelas mengapa Lion Air yang diberi izin. Terus yang berikut adalah ini menyangkut kepentingan dapil, seperti halnya disampaikan oleh saudara saya Pak Robert Rowe, bahwa memang kami di Papua diuntungkan dengan penetapan kebijakan karantina wilayah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini telah memutus rantai penyebaran COVID-19, namun akhir-akhir ini juga kian hari terus semakin meningkat pasien yang positif COVID-19 ini. Oleh karena itu kami minta kepada Kementerian Perhubungan perlu ada perhatian yang serius yang perlu kami berikan kepada teman-teman di daerah sini, terutama terkait dengan kepentingan kepada terkait dengan kepentingan gugus tugas dan juga tim medis di tanah Papua dan juga Papua Barat dalam rangka melakukan distribusi logistik sembako, APD dan juga masker di sejumlah daerah. Karena di Papua ini walaupun jumlah penduduknya itu sedikit, tapi sebaran warga itu jauh-jauh, wilayahnya luas, sehingga jangkauan mereka juga penyelenggara di daerah mengalami kesulitan. Oleh karena itu ada kebijakan harus kita berikan untuk mempermudah teman-teman di daerah, terutama kerja-kerja tim gugus tugas dan juga medis. Untuk itu kami mengusulkan supaya bisa diperbantukan kapal yang tadinya disediakan untuk
mendukung penyelenggaraan PON 2020 yang hari ini ada di Surabaya, ada berapa unit itu, kalau bisa diperbantukan kepada Papua dan Papua Barat untuk membantu mempermudah teman-teman gugus tugas dan juga tim medis dalam memberikan pelayanan baik distribusi logistik, sembako dan juga atau APD dan lain-lain di tanah Papua. Ya, sedikit saya sampaikan. Cukup Pak William? Cukup ya? Ya. Baik, terima kasih Pak William dari Demokrat. Pasmi, Yang lain cukup ya? Pasmi Ketua. P3 Ketua, P3. Irwan. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Terima kasih pimpinan. Ya, baik. Langsung saja. Jadi relaksasi yang transportasi yang dilakukan pemerintah ini tadi sudah disampaikan juga alasannya bahwa untuk penyelamatan ekonomi Republik ini itu juga makin menegaskan bahwa memang pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini tidak terlalu fokus pada penyelamatan manusianya. Ini mau apa sih kita ini? Pak Presiden jelas-jelas pidato khusus melarang mudik, tapi kemudian berubah-berubah dalam tataran di lapangan. Ini membuat kebingungan di daerah sama sekali. Di daerah semangatnya bagaimana memutus mata rantai pandemi COVID-19. Sampai jalan-jalan tikus pun ditutup. Tetapi kemudian hari ini kita dipertontonkan lagi bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap penanganan COVID-19 ini betul-betul tidak serius. Ini membuat saya makin yakin bahwa 2 bulan ke depan di mana puncak pandemi COVID-19 ini benar-benar menjadi masa yang sangat rawan bagi Republik ini. Kita masih di lereng, kita sudah terlalu percaya diri untuk kemudian merelaksasi transportasi yang mana transportasi ini bukti bahwa penyebaran di luar Pulau Jawa karena longgarnya transportasi ini. Di Kaltim semua yang positif itu karena dari luar, tidak ada klaster lokal di sana. Ini pemerintah mau apa sebenarnya ini? Ekonomi memang penting, tetapi penyebab ekonomi seperti ini juga karena pandemi COVID-19. Saya berharap pemerintah benar-benar fokus, sesuai kata dengan perbuatan. Mungkin itu pimpinan. Saya pikir teknisnya kita ingin betul-betul pemerintah ini bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan sehingga tidak menimbulkan kebingungan di daerah. Di daerah sudah habis-habisan APBD digunakan untuk penanganan pandemi COVID ini, tapi seperti bercanda aja di pusat ini. Besok A, besok tempe, besok kedelai, besoknya tempe. Ini contoh apa sih kita ini semua ini? Kita sudah berbulan-bulan di rumah, tetapi putusannya selalu berubah-berubah. Tidak ada teladan untuk dicontoh di pemerintah daerah, untuk di masyarakat di daerah. Mungkin itu pimpinan yang bisa saya sampaikan. Saya berharap bangsa ini bisa melewati, karena kita ini masih di lereng, belum melewati puncak. Kalau relaksasi ini kemudian berjalan mulai besok, saya tidak tahu bagaimana lagi ada penambahan-penambahan ya pasien yang positif. Ya tentunya yang korban adalah daerah-daerah di luar Jakarta. Mungkin itu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, Pak Sekjen Kementerian Perhubungan, Pak Korlantas, sebentar. Ini ada kerisauan dari teman-teman yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan. Sebetulnya ini dari kacamata lapangan kita dapatkan. Memang kelemahan bangsa ini kan ketika kita melakukan pengawasan tidak tertib dan seterusnya.
Nah kalau kita kasih longgar lagi, tambah tidak tertib lagi. Ini pesan yang disampaikan tadi, kita sudah keluarkan segalanya. Waktu, tenaga, biaya, semua kita curahkan ke COVID. Nah langkah yang diambil harusnya juga menggambarkan bahwa bahaya ini tidak bisa kita kasih ruang. Sekecil apapun ruang yang memungkinkan untuk menyebar mesti kita tutup. Sehingga seluruh biaya yang kita keluarkan ini semua kita tidak bisa kemana-mana, mesti di rumah dan seterusnya. Bahkan mengunjungi keluarga sakit di rumah sakit pun tidak bisa. Ada banyak keluarganya meninggal karena COVID, keluarganya tidak bisa ikut memakamkan. Hidup ini sudah tidak normal pada hari ini. Oleh karena saya sepakat itu tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan. Kita dukung langkah pemerintah selama mampu melakukan pengawasan secara baik. Manakala masih ragu dengan kemampuan pengawasan, sebaiknya sekecil apapun lubang itu harus ditutup. Saya persilahkan siapa lagi dari Demokrat sudah. Kemudian pimpinan. Bu Lasmi dari, silakan Bu Lasmi. Ya, terima kasih pimpinan yang saya hormati. Demokrat masih ada kan Demokrat? Saya aja kayaknya pimpinan. Ada cukup. Kemudian PKS dulu, nanti saya putar lagi. PKS dulu, PKS masih ada cukup. Pak Saiku cukup ya. Kemudian PAN, Pak Boyman terangkat tangan, silakan Pak Boyman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis Pak Boyman, Bu Lasmi. Pimpinan Komisi 5 yang saya hormati, yang tetap sehat dan tetap ganteng saya lihat sampai saat sekarang. Bapak Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Suaranya putus-putus. Dan seluruh saudara-saudaraku, anggota Komisi 5 yang saya hormati dan saya banggakan. Apa yang disampaikan teman-teman seluruhnya saya pikir sama. Kemudian apa juga yang disampaikan oleh pemerintah juga sama dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19 ini. Tetapi apa yang sudah saya sampaikan pada rapat kita kemarin, melihat situasi seperti ini, saya yakin tidak lama lagi Indonesia akan bangkrut untuk membiayai COVID-19 ini yang begitu besar, tetapi dampaknya untuk memberantas penularan tersebut agar tidak semakin banyak itu tidak kelihatan. Gampang kok sebenarnya untuk melihat bukti-bukti bahwa sebenarnya pemerintah itu bekerja tidak serius atau kurang tegas dalam menerapkan aturan yang sudah dibuat itu. Coba saja berjalan siang, sore, atau pagi di pasar ikan itu. Itu ribuan manusia masih datang ke pasar ikan dengan seenaknya saja tanpa ada ketakutan, bahkan mereka tidak sedikit yang tidak memakai masker. Jadi apa yang disampaikan saudaraku Irwan tadi itu sangat benar. Pusing kita di daerah melihat keadaan ini, kemudian mendengar berita-berita simpang siurnya keputusan-keputusan yang dari pusat itu. Menteri Perhubungan mengatakan begini, kemudian di daerah begini. Kita mau seperti apa sebenarnya? Uang dikeluarkan begitu banyak, tetapi kita tidak melihat pengaruh untuk pemutusan hubungan penularan ini berkurang itu tidak sama sekali di daerah itu. Jadi ketakutan-ketakutan yang kita hadapi sebenarnya ke depan itu tidak lagi ketakutan tentang COVID-19, tetapi ketakutan-ketakutan semakin banyaknya nanti masyarakat yang kelaparan, yang akhirnya timbul kejahatan-kejahatan di mana-mana pun dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena terlalu lama penanganan COVID ini. Untuk itu saran saya kepada seluruh pemerintah, saya lebih meyakini kalau seandainya polisi dan tentara itu diefektifkan dalam rangka penanganan ini. Karena masyarakat akan takut jika sanksi itu polisi dan tentara yang melaksanakannya. Secara teknis barangkali kementerian lain silahkan untuk membantu dalam rangka penanganan ini. Tetapi polisi dan tentara harus berada di garda terdepan dalam rangka untuk memberikan masyarakat itu efek jerah kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak berani untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Bahkan kadang-kadang kalau kita mau lihat perbandingan antara pasar ikan dengan tempat ibadah, menurut saya lebih tertib tempat ibadah. Saf lurus, kemudian sholatnya pakai masker, jaraknya bisa diatur. Kalau di pasar ikan tidak bisa diatur. Tetapi masyarakatnya luar biasa banyaknya berjubel datang ke pasar ikan, pemerintah diam saja, aparat tidak juga memberikan teguran. Sementara seluruh masjid, seluruh tempat ibadah itu surau saja, itu di polis lain nggak boleh melaksanakan kegiatan ibadah di situ.
Tetapi yang luar, yang tampak benar dengan mata telanjang begini, kenapa tidak dilakukan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi perkumpulan orang yang begitu ramai? Untuk itu Ketua, saya pikir keseriusan pemerintah dan ketegasan sanksi itu tidak bisa ditawar-tawar dalam rangka untuk pemutusan agar jangan sampai tertular COVID-19 ini. Kalau tidak, yang kita hadapi bukan lagi COVID-19, tetapi banyaknya preman, banyaknya begal, banyaknya penjahat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang lapar karena tidak bisa bekerja, tidak ada gaji, tidak ada pendapatan. Semoga kita semua di sini bersama-sama memikirkan secara serius dan bertindak untuk menyelesaikan masalah ini, tidak saja hanya ngomong-ngomong saja di televisi, tetapi kenyataan di lapangan harus kita sesuai dengan perbuatan. Saya setuju dengan Irwan tadi, cuman saya saran kepada Pak Irwan. Terima kasih rekan-rekan Komisi 5 yang saya hormati dan mitra kerja semua Komisi 5 yang saya hormati. Saya cepat saja, singkat saja, tidak terlalu bertele-tele. Saya sepaham dengan Mas Irwan tadi. Saya pikir pemerintah ini memang belum serius, atau bisa dibilang adalah mencela-mencele. Siang tempe, besok tahu, besok apa lagi kita tidak tahu. Tentang larangan mudik ini, itu membingungkan bagi kami, apalagi masyarakat di daerah yang SDM-nya itu lain-lain. Mereka nggak ngerti mudik itu sama pulang kampung bedanya apa. Kalau menurut kami harus tegas seperti apa yang tidak boleh, seperti apa yang di... Mana. Bingungkan bagi kami, apalagi masyarakat di daerah yang SDM-nya itu lain-lain. Mereka nggak ngerti mudik itu sama pulang kampung bedanya apa. Kalau menurut kami harus tegas seperti apa yang tidak boleh, seperti apa yang dilarang. Bahkan kemarin sudah ada larangan mudik, malah membuat orang mudik duluan. Orang sudah start duluan untuk mudik, itu sudah kita nggak tahu di daerah ini apa namanya, kita ngomong AIWO pencegahan, boro-boro pencegahan karena sudah terjadi. Jadi orang-orang yang mudik ke dapil kami itu sudah sangat banyak. Dan bahkan di Purwokerto, daerah saya, dapilnya Manovita, itu ada yang satu travel, itu semuanya positif corona mudik dari Jakarta. Ini bukan hal yang remeh, karena nanti penyebaran corona di masa lebaran ini bisa dibilang paling tinggi. Itu kita secara moral harus ikut bertanggung jawab kalau nanti dalam lebaran ini akan tambah banyak yang terdampak oleh corona. Dan kalau menurut saya itu ditegaskan lagi seperti apa yang boleh untuk naik kereta, seperti apa yang boleh naik pesawat. Bukan itu menteri, bukan itu DPR RI, bukan itu pengusaha atau siapapun, tapi mungkin orang yang memang ada datanya dia tidak terkena corona itu yang baru boleh pergi. Jadi itu tidak menutup apakah itu menteri, apakah itu pejabat negara, karena corona ini tidak melihat. Ya mohon maaf, nyatanya Menteri Perhubungan pun terkena positif corona begitu. Jadi bukan siapanya, bukan itu pengusaha atau apa, tapi memang kita harus benar-benar clear, orang yang berpindah tempat dari satu ke tempat lainnya itu memang tidak terkena corona. Sudah Dan PSBB yang disahkan, ada rakyat yang mati kelaparan. Kira-kira nalarnya di mana? Padat karya tunai yang menjadi prioritas kita nih, Komisi 5, para mitra-mitra kita, relokasi anggaran untuk menjadi padat karya tunai. Saya mohon program ini bisa tersebar dengan adil. Bisa tersebar dengan adil. Saya khusus saja langsung kepada PSDA tentang program irigasi. Dan lebih murah daripada semuanya. Itu ada data dari BMKG, beberapa daerah itu yang akan terdampak kemarau. Ya mohon maaf Ketua, saya ini adalah menyampaikan aspirasi dari masyarakat kami, karena kami adalah yang terdampak kemarau. Tapi kenapa saya info bahwa daerah yang terdampak kemarau bahkan mendapatkan lebih kecil daripada daerah yang tidak ada terdampak kemarau. Itu, terima kasih Ketua. Baik, nanti terkait dengan program kita ada jadwal hari Senin khusus kita bahas untuk
realokasi dan refocusing anggaran tahun 2020. Jadi materi terkait anggaran kita akan bahas hari Senin. Terima kasih Bu Lasmi Indrayani dari Demokrat. Tadi saya lihat Pak dari P3, silakan Pak Muhammad Aras. Tadi saya lihat minta waktu terakhir, silakan. Ya, terakhir. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Singkat, menambahkan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman terkait dengan persoalan-persoalan yang tentu sangat banyak yang kita bicarakan pada siang ini. Yang pertama terkait dengan mudik, tentu kami di daerah juga memang mengharapkan bahwa ada ketegasan dari pemerintah untuk melakukan pengetatan sehingga penyebaran ini bisa diminimais. Nah, terkait juga dengan itu, ada beberapa daerah juga terlihat bahwa sangat-sangat juga melakukan pengetatan, tetapi juga tidak mengindahkan tentu dengan yang biasa ditoleransi oleh Kementerian Perhubungan. Yang seperti yang viral yang kita lihat bahwa ada beberapa daerah yang diperintahkan untuk memindahkan penumpangnya ke belakang atau tidak bisa berdekatan walaupun itu suami istri atau serumah. Bahkan ada beberapa daerah juga melarang suami istri juga berboncengan dan memerintahkan untuk naik ojol. Ini kan parah jadinya kalau seperti ini. Ini tentu kita berharap bahwa pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan untuk memberikan SOP yang jelas sehingga pemerintah daerah ada acuan seperti apa yang mereka lakukan pada saat PSBB. Lalu kemudian yang berikutnya terkait dengan akan dibukanya rute penerbangan untuk kelas bisnis dan pejabat negara yang rencananya kemarin akan dibuka hari ini dan beberapa travel sudah menjual tiket dan bahkan beberapa waktu sebelumnya ditutup kembali dan ada beberapa yang sudah terlanjur membeli dan sudah berada di bandara dan mereka hanya dikembalikan separuh dari harga yang ada dan bahkan ditukar dengan voucher. Dan hari ini vouchernya akan dipakai kembali, sudah tidak bisa digunakan lagi karena tentu dengan ada aturan-aturan yang harus dilengkapi yang lainnya. Ini kejadian kebetulan driver saya lagi bermasalah di Jakarta, ada di rumah sakit, keluarganya ingin berangkat ke Jakarta, sampai hari ini belum bisa terbang karena persoalan-persoalan izin yang belum tuntas. Kemudian yang terakhir tentu terkait dengan Kakor Lantas. Ini juga terkait dengan kegiatan-kegiatan teman-teman Kakor Lantas Perhubungan bersama dengan Satpol PP yang melaksanakan PSBB. Ini justru mereka bergerombol, seolah-olah bahwa mereka juga tidak rawan terkena penularan COVID-19. Kita harapkan bahwa instansi terkait juga melakukan physical distancing agar tentu penyebaran-penyebaran bisa terkendali dengan baik. Bukan berarti bahwa mereka kebal terhadap virus, tapi kita berharap bahwa mereka harus lebih maksimalkan kegiatannya sehingga tentu juga pertama lebih harus menjaga jangan sampai mereka jangan sampai orang lain tertular, lalu mereka sendiri yang tertular dan bahkan menjadi harir yang bisa menyebabkan penyebaran lebih luas. Itu barangkali yang sempat saya akan sampaikan kepada kita semua. Doa kita semua semoga COVID ini cepat berlalu dan kita semua sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih Pak Aras. Saya pikir cukup ya. Kalau terkait saran dan masukan saya pikir cukup. Nanti kita hari Senin ada raker terkait dengan realokasi dan refocusing anggaran refocusing anggaran tahun 2020 untuk Menteri Desa, PDT, Transmigrasi, Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR terkait dengan program. Nanti kita pertajam hari Senin. Hari ini kita fokus soal bagaimana transportasi menyikapi mudik terkait dengan kondisi COVID-19.
hari ini Pak Sekjen dan Pak Wamen PU serta Pak Kakor Lantas di sidang kabinet tadi Presiden membuat pernyataan bahwa Pak Presiden minta kurva COVID atau kurva corona di Indonesia harus turun di bulan Mei dengan cara apapun. Itu dimuat di semua media. Oleh karenanya kita harap langkah-langkah yang diambil termasuk oleh Kementerian Perhubungan yang akan sedikit bagaimanapun dengan relaksasi itu ada pelonggaran. Pelonggaran berarti ada peluang. Di sini tidak masalah, kami percaya, DPR percaya kepada pemerintah dengan segenap kemampuan akan melakukan pengawasan secara ketat, menerapkan protokol COVID secara baik. Tentu ini harapan kami semua. Manakala itu tidak dilakukan, tentu kebijakan ini adalah kebijakan baru justru yang akan memupuk bibit-bibit baru pembawa COVID menyebar ke seluruh tanah air. Oleh karenanya, kami minta dari Komisi 5 DPR RI, terutama Pak dari Sekjen Kementerian Perhubungan untuk bisa menjawab. Saya sendiri secara pribadi juga meragukan apakah kebijakan ini nanti baik adanya terhadap upaya kita menangani COVID-19 ini. Relaksasi yang dilakukan terkait dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020. Secara singkat saja nanti tolong dijawab oleh pertama dari Kementerian Perhubungan, dilanjutkan nanti dari Kementerian PU dan Kakor Lantas, saya pikir secara singkat, terus nanti kita akan bacakan draft kesimpulan. Saya persilahkan Pak Sekjen Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan. Baik. Ya. Ya, Bu Nurayati. Ya, suaranya tidak bisa kami dengar dengan baik, Bu. Suaranya tidak jelas. Baik, nanti mungkin ya, benar, Pak. Suaranya tidak bisa didengar dengan baik, Bu. Saya tidak bisa mendengar suara dengan baik. Ya, setelah ini aja, Pak. Setelah dijawabkan saya nanti minta. Ya, baik. Silakan dulu Pak Sekjen Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan beberapa hal, terutama terkait dengan relaksasi itu, Pak. Tolong dijelaskan kepada kami. Yakinkan kita bahwa ini tidak akan membuka peluang baru terkait dengan penyebaran COVID-19 serta target-target pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini. Saya persilahkan Pak Sekjen Kementerian Perhubungan. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 5 yang kami hormati, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 5 yang terhormat. Sekali lagi terima kasih atas saran masukan yang banyak ini. Kami merasa bahwa Komisi 5 DPR bersama dengan pemerintah, dengan Perhubungan, yang kami hormati, Ketua, Wakil Perhubungan, dan tentu menunjukkan rasa dukungan dan sayang kepada pemerintah dalam rangka kita mencari solusi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Setelah mempelajari dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan selama ini dalam rangka untuk menekan yang terpapar oleh virus COVID, ternyata secara data-data makin menunjukkan banyak yang terkapar. Saudara kita yang tadi sampaikan tidak bisa makan, tidak bisa bergerak segala macam. Akhirnya beberapa hal yang sudah kami sepakati di pemerintah terkait dengan